Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku. Hai, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh bangsa Indonesia yang diperoleh atas kerja keras putra-putra terbaik bangsa, dengan tujuan membangun optimisme bahwa Indonesia pasti bisa mengejar ketertinggalan dan bangkit menuju Indonesia Jaya. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys, agar channel ini semakin berkembang. Merebut tambang emas Freeport di Papua untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Selama 4 tahun menjabat di periode pertama pemerintahannya, Presiden Joko Widodo boleh dibilang sukses menasionalisasi sejumlah aset sumber daya alam negara, baik di sektor pertambangan maupun minyak dan gas atau migas. Salah satu capaian terbesar yang kerap dibanggakan adalah penguasaan mayoritas saham PT Freeport Indonesia atau PT FI oleh induk perusahaan plat merah di sektor pertambangan, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero atau Inalum. Setelah melalui proses negosiasi yang panjang, Inalum akhirnya berhasil memperoleh 51,23% saham Freeport Indonesia pada Desember 2018 lalu. Presiden Joko Widodo bercerita soal sulitnya memperoleh 51% saham PT Freeport Indonesia dan mengubah status kontrak karya yang mereka pegang menjadi izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Menurutnya, pemerintah harus bernegosiasi selama 3,5 tahun atau lebih dari separuh usia jabatannya agar mayoritas saham Freeport Indonesia bisa digenggam Indonesia. Dalam negosiasi selama 3,5 tahun tersebut, Jokowi mengatakan Freeport sempat keberatan dengan keinginan pemerintahannya agar mereka mau mendivestasikan mayoritas saham mereka ke Indonesia. Freeport menyatakan hanya mau mendivestasikan 30% sahamnya, tapi saya tolak, kata Jokowi. Kita harus mendapatkan hak kelola mayoritas 51%, katanya. Seperti dikutip dari akun Facebooknya, Senin 31 Desember 2018. Presiden Jokowi ngotot karena Indonesia selama ini hanya menikmati bagi hasil pengolahan tambang Freeport sebagian kecil saja. Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport berhasil naik jadi 51%, katanya. Jokowi mengatakan keberhasilan pemerintahannya dalam menyelesaikan proses divestasi saham Freeport tersebut merupakan kado penutup akhir tahun 2018. Keberhasilan tersebut juga melengkapi upayanya dalam memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam yang selama ini banyak dikuasai kontraktor asing. Menilik cerita ke belakang keberadaan Freeport di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun. Kontrak karya pertama Freeport diteken pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, tepatnya pada 1967 silam. Kala itu perusahaan asal Amerika Serikat ini diberikan hak untuk mengelola tambang di Papua selama 30 tahun atau hingga 1997. Dalam perjalanannya, Freeport dan pemerintah Indonesia kembali meneken kontrak karya Jilid 2 pada Desember 1991 yang berlaku hingga tahun 2021. Dalam kontrak karya Jilid 2 ini, Freeport diwajibkan melakukan divestasi atas 51% sahamnya kepada pemerintah Indonesia paling lambat
tahun 2011. Kewajiban divestasi saham ini juga diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara atau Minerba, hingga Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Namun hingga tahun 2011, kewajiban divestasi Freeport hanya tercantum di atas kertas. Dalam praktiknya, realisasi divestasi berjalan lamban dan terkesan setengah hati. Bahkan, hingga Jokowi menjabat sebagai presiden pada tahun 2014, pemerintah Indonesia baru menguasai 9,36% saham Freeport. Sementara 90,60% sisanya masih dikuasai oleh Freeport. Setelah pemerintah Indonesia melalui induk perusahaan plat merah di sektor pertambangan, PT Inalum Persero berhasil mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia atau PT FI sebesar 51%. Banyak yang ingin mengetahui keuntungan yang diperoleh PT Inalum Persero dan Indonesia setelah merampungkan akuisisi tersebut. Berikut ini beberapa keuntungan yang didapatkan oleh PT Inalum Persero dan Indonesia. 1. Keuntungan finansial. Inalum mengeluarkan 3,85 miliar dolar atau 54 triliun untuk akuisisi PT Freeport Indonesia. Mengutip dokumen Inalum, laba bersih PT Freeport Indonesia tiap tahunnya diprediksi akan mencapai 2 miliar dolar per tahun dari 2023 hingga 2041. Jika Inalum memiliki 51% sahamnya, maka perusahaan diproyeksi akan mendulang laba bersih sebesar 18 miliar dolar atau 261 triliun dari PT Freeport Indonesia dalam kurun waktu tersebut. 2. Keuntungan manajemen. Mengutip dokumen Inalum, setelah PT Freeport Indonesia beroperasi selama 51 tahun, justru sekarang pihak Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan dalam penentuan dividen, anggaran dasar, direksi, dan komisaris. 3. Posisi PT Freeport di bawah pemerintah Indonesia. Rampungnya akuisisi PT Freeport Indonesia juga berdampak terhadap berubahnya operasional PT Freeport Indonesia dari berdasarkan kontrak karya jadi berlandaskan izin usaha pertambangan khusus. Sewaktu beroperasi melalui kontrak karya, kedudukan PT Freeport setara dengan pemerintah Indonesia. Dan kontrak karya berlaku layaknya sebuah undang-undang. Dengan beralihnya kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus, saat ini status PT Freeport berada di bawah pemerintah Indonesia. 4. Cadangan emas terbesar di dunia. Tambang emas terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Mimika, Papua. Namanya Tambang Grasberg dan selama ini dikelola oleh PT Freeport Indonesia. Kekayaan tambangnya yang terdiri dari emas, tembaga, dan perak diperkirakan memiliki nilai lebih dari 150 miliar dolar atau 2.190 triliun. Mengutip dokumen Inalum, emas dan tembaga di tambang bawah tanah Grasberg diperkirakan tidak akan habis hingga tahun 2060. 5. Menguntungkan masyarakat Papua. Dari 100% saham PT Freeport, 10%-nya akan dimiliki oleh pemerintah lokal Papua, sehingga masyarakat Papua bisa merasakan manfaat langsung dari sumber daya alamnya. 6. Penyerapan tenaga kerja lokal. PT Freeport Indonesia memiliki kapasitas untuk menyediakan 30.000 lapangan pekerjaan. Tenaga kerja di PT Freeport saat ini mayoritas orang Indonesia. Hingga pada Maret 2018, jumlah karyawan di PT Freeport yang secara langsung direkrut oleh
PT Freeport ini adalah 7.028 orang. Sekitar 2.888 karyawannya adalah orang Papua. 7. Pengembangan masyarakat setempat. Kehadiran PT Freeport Indonesia menyumbang pengembangan masyarakat setempat pada tahun 2018. PT Freeport Indonesia berkomitmen untuk membangun masyarakat lokal di daerah operasional PT Freeport. Pada tahun 2016 dan 2017, PT Freeport Indonesia total menyumbangkan 33 juta dolar dan 44 juta dolar. 8. Sumber perekonomian daerah Papua. Sekitar 90% kegiatan ekonomi 300.000 penduduk Kabupaten Mimika bergantung pada operasional PT Freeport Indonesia. Pada masa depan, pengembangan ekonomi lokal akan menjadi salah satu prioritas agar masyarakat menjadi mandiri. 9. Alih teknologi dan pengetahuan. Tambang bawah tanah Grasberg yang dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia adalah tambang yang paling rumit di dunia. Tambang tersebut menjadi tempat belajar terbaik untuk para ahli tambang di Indonesia, sehingga pengetahuan mereka dapat diterapkan di tambang bawah tanah lainnya.